Orang yang pakai masker begini kan cuma 3 persoalannya. Yang pertama, percaya kepada corona, takut kepada corona, cinta kepada corona. Itu yang pakai masker. Yang tidak pakai masker, 1, tidak disiplin. Yang kedua, beriman bahwa corona, COVID itu ada. Itu yang tidak pakai masker. Dan yang ketiga, orang yang tidak pakai masker mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak kita Joko Widodo. Dia sampaikan begini, kita berdamai dengan corona. Makna filosofis yang terkandung dari kata berdamai begini, ibu bapak. Saya dulu adalah kafir, saya beragama Kristen, antum Muslim. Dulu kita nggak ketemu. Saya di seberang lautan di Pulau Papua, bertugas sebagai rektor di sana. Ibu bapak, saudara-saudaraku tinggal di Kabupaten Riau, jauh jaraknya, nggak pernah tegur sapa, nggak pernah ketemu, bersalam-salaman. Tapi begitu mendapat hidayah, kita jumpa, kita bersahabat. Sekarang kita dekat. Nah begitu, jangan takut-takut, rapat saja, dekat dengan dia. Artinya jangan takut. Ini di jalan-jalan orang nggak pakai masker. Yang pakai masker takut-takut, kayak betul-betul sehat, padahal bengek. Jadi sudah ada pembelahan di masyarakat dengan masker begini. Jadi yang pakai masker ini, Allahu Akbar, dianggap dia paling sehat. Yang tidak pakai masker dianggap penyakitan. Awas. Saya nggak pakai masker ya. Begitu pemerintah umumkan lockdown, pemerintah umumkan karantina wilayah, karantina diri, karantina rumah tangga, Allahu Akbar. 3 bulan saya nggak keluar rumah karena menuruti pemerintah. Nah begini, supaya corona ini habis isunya, berhenti itu bisnis. Ini kan permainan World Health Organization, WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, bertarung, bersekutu dengan para mafia-mafia. Makanya ujung-ujungnya rapid test bayar. Sekali rapid test, masker setengah 100.000, nggak pakai masker 250 denda. Penyakit itu ada, flu ada, tapi gejala ada. Orang kalau kena malaria ada gejala, demam, demam, panas dingin, itu dirubah lagi strategi OTG, orang tanpa gejala. Innalillahi. Nggak usah lari bu, nggak usah lari pak, jangankan penyakit. Wa ma kana linafsin an tamuta illa biidnillah. Kita bermuajalah. Jangankan penyakit, mati pun antum tidak bisa menghindar. Kalau sudah waktunya, Allahu Akbar. Mau lari kemana ibu bapak? Saya pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat maut mendatangi 2 manusia. Ini supaya ibu bapak jadikan corona ini sebagai hikmah. Entah dia ada atau tidak, wala bisawab. Yang saya tahu ujung-ujungnya bisnis. Ini yang lain pura-pura di kantor-kantor, di hotel-hotel pakai masker, padahal sudah setengah mati bernapas. Bagaimana orang tidak mati, satu badan terbungkus? Bukan melawan, oh jadi ustadz melawan, tidak melawan. Tapi kita menjelaskan kepada umat cerdas, memahami segala bentuk realitas. Umat Islam ini jangan terlalu bodoh. Apa saja yang diucapkan, iya. Datang ustadz awal-awal yang mengaku sebagai ustadz, amin-aminkan. Memang sudah terbiasa bangsa ini, baru sebut satu ayat ustadz, baru sebut satu hadis ustadz. Di Makkah dan Madinah, orang dilantik dari ustadz, bergelar doktor, magister, doktoral, and profesor, sudah membuat karya ilmiah dengan beratus-ratus judul, barulah diangkat sebagai al-mukarram wal mukhtaram, ustaz, guru. Kita baru muncul satu kali TV, baca satu ayat, baca satu hadis, besok ustaz. Baru diundang orang kampung, pergi ceramah 1-2 hadis, ustaz. Gak begitu, makanya banyak ketipu. Dulu sebelum pemerintahan Jokowi masih SBY, banyak ustadz-ustadz yang muncul. Guntur Bumi,
Begitu pensiun Guntur Bumi muncul lagi Gatot Brajamusti. Ada juga yang jadi pengikut. Lia Edan, Ahmad Musadek. Inilah saya bilang umat Islam terlalu lemah, tak punya prinsip. Datang lagi yang baru-baru ini, Kanjeng Dimas taat setan. Nah itu semua awal-awal habis itu. Dipercaya. Nah jadi diperlukan sebuah komitmen dakwah yang mampu menjawab apa yang menjadi persoalan umat. Giliran kali ini adalah pandemik COVID-19. Karena ini jadi perpecahan di tengah bangsa juga. Ada yang disuruh push up, ada yang disuruh lari, ada yang disuruh sapu, ada yang disuruh bayar. Penuh saya punya HP itu, jemaah bertanya, Ustaz, bagaimana menjawabnya itu? Serahkanlah. Di setiap kepemimpinan, taktik, gaya, kemampuan seorang pemimpin tidak sama.